Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam merdeka belajar. Perkenalkan, saya Vinadu Martina. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi S1 Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wirauda. Bidang keahlian saya dalam mengampu mata kuliah yaitu dasar-dasar perlindungan tanaman, teknologi perlindungan tanaman, klinik tanaman, serta pestisida berbahan alami. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu dari mata kuliah tersebut, yaitu mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman yang memiliki kode FPN 02105. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 1 dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu saya membuat slide materi serta ceramah, penyampaian materi secara verbal, kemudian mahasiswa mendengarkan sekaligus mencatat. Setelah penyampaian materi selesai, saya selalu memberikan tanya jawab kepada mahasiswa. Pada metode interaksi, saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan menyampaikan pendapat dari sudut pandang yang lain mengenai materi yang disampaikan, sehingga perkuliahan dapat berjalan secara dua arah. Pada metode assessment, yaitu bagaimana saya memberikan penilaian atas kemampuan mahasiswa yang dilakukan secara demokratis yang dapat disepakati secara bersama ketika awal perkuliahan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman ini dapat diuraikan sebagai berikut. Pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL, terdiri dari CPL 1 yaitu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. CPL 2 menguasai konsep teoritis secara umum dan prinsip-prinsip dasar perlindungan tanaman. CPL 3 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CPL 4 mampu menerapkan ilmu perlindungan tanaman yang berorientasi efektivitas, efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan sumber daya sesuai dengan praktik pertanian yang baik atau good agricultural practice. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perlindungan tanaman dalam pengendalian hama penyakit tanaman. Sub CPMK 1, mahasiswa mampu menceritakan konsep dasar perlindungan tanaman. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu mendiskusikan cakupan dasar perlindungan tanaman. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan praktek perlindungan tanaman dalam pengendalian hama penyakit tanaman. Sub CPMK 1, mahasiswa mampu mengidentifikasi dasar perlindungan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit tanaman di lapangan. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menjabarkan serangan hama dan penyakit yang terjadi di lapangan. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu melaporkan serangan hama dan penyakit yang terjadi di lapangan. CPMK 3, mahasiswa mampu mengaplikasikan dasar perlindungan tanaman dalam teknik budidaya tanaman. Sub CPMK 1, mahasiswa mampu mengklasifikasi dasar perlindungan tanaman. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menerapkan dasar perlindungan tanaman. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu memilih dasar perlindungan tanaman untuk pengendalian hama dan penyakit di lapangan. CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis dasar perlindungan tanaman ke dalam berbagai kasus serangan hama penyakit tanaman yang relevan. Sub CPMK 1, mahasiswa mampu menganalisis tahapan dasar perlindungan tanaman agar tidak terjadinya kerugian atau gagal tanam. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu mengkorelasikan tahapan dasar perlindungan tanaman dalam teknik budidaya pertanian. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menyeleksi pertanaman budidaya dengan yang dilakukan dasar perlindungan tanaman dan yang tidak. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu menyeleksi tingkat kerusakan pertanaman antara dengan yang diterapkan dasar perlindungan tanaman dan yang tidak. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu menguraikan pengendalian apa yang efektif untuk hama penyakit tanaman dalam suatu kegiatan budidaya. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu menelaah keefektifan suatu metode dasar perlindungan tanaman terhadap kegiatan budidaya.
Adapun deskripsi mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman mengkaji tentang pengertian, ruang lingkup, tujuan, dan permasalahan perlindungan tanaman. Untuk mendukung capaian pembelajaran, maka materi yang diajarkan pada mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu menceritakan konsep dasar perlindungan tanaman. 2. Mahasiswa mampu mendiskusikan cakupan dasar perlindungan tanaman. 3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dasar perlindungan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit tanaman di lapangan. 4. Mahasiswa mampu menjabarkan serangan hama dan penyakit yang terjadi di lapangan. 5. Mahasiswa mampu melaporkan serangan hama dan penyakit yang terjadi di lapangan. 6. Mahasiswa mampu mengklasifikasi dasar perlindungan tanaman. 7. Mahasiswa mampu menerapkan dasar perlindungan tanaman. 8. Mahasiswa mampu memilih dasar perlindungan tanaman untuk pengendalian hama dan penyakit di lapangan. 9. Mahasiswa mampu menganalisis tahapan dalam dasar perlindungan tanaman agar tidak terjadinya kerugian atau gagal tanam. 10. Mahasiswa mampu mengkorelasikan tahapan dasar perlindungan tanaman dalam teknik budidaya pertanian. 11. Mahasiswa mampu menyeleksi pertanaman budidaya dengan yang dilakukan dasar perlindungan tanaman dan yang tidak. 12. Mahasiswa mampu mencipta pengendalian apa yang efektif untuk hama penyakit tanaman dalam suatu kegiatan budidaya. 13. Mahasiswa mampu menguraikan pengendalian apa yang efektif untuk hama penyakit tanaman dalam suatu kegiatan budidaya. 14. Mahasiswa mampu menelaah keefektifan suatu metode dasar perlindungan tanaman terhadap kegiatan budidaya. Pada pelaksanaan praktikum akan difokuskan pada pengamatan jenis-jenis OPT, gejala dan tanda kerusakan yang disebabkannya, serta pendekatan strategi pengendalian OPT. Hal ini untuk menunjang soft skill dan life skill mahasiswa yang berfokus pada kerja kelompok dalam pelaksanaan dan pembuatan laporan. Sedangkan pretest, post-test, dan responsi akan mandiri bentuk penilaian dilakukan secara online dengan menggunakan ruang kelas di pembelajaran seperti LCD proyektor, PPT, WhatsApp group untuk media komunikasi. Sebagai bahan penilaian dalam perkuliahan, 5 komponen penilaian. Yang pertama yaitu kehadiran yang memiliki bobot 10%, tugas 20%, kuis memiliki bobot 10%, UTS memiliki bobot 25%, dan UAS memiliki bobot 3%. Demikianlah pemaparan mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman yang juga tercantum dalam rencana pembelajaran semester. Berikut adalah cuplikan proses kegiatan tatap muka yang luring atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kedua kita ini kita akan membahas mengenai organisme pengganggu tanaman atau yang biasa kita
sebagai salah satu syarat dalam persyaratan sertifikasi dosen, yaitu dokumen pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.